wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini selama 1 bulan penuh. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya ila yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah kajian yang berjudul berbudi luhur atau berakhlakul karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikan, semua akhlak pasti kita sebagai umat Islam akan merujuk kepada satu nama, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhlak beliau, yang kejujuran beliau, yang kecerdasan beliau diakui seluruh umat manusia di dunia ini. Bahkan orang-orang kafir pun memberikan dan mempercayai kepada Nabi Muhammad untuk menyandang gelar Al-Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum berbicara lebih jauh, mari kita bahas apa sebenarnya akhlak itu. Akhlak secara bahasa bisa diartikan sebagai watak atau kebiasaan, bisa kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Tetapi di sini yang kita maksud adalah akhlakul karimah, kebiasaan yang baik. Untuk mengukur diri kita berakhlak yang baik atau akhlak kita belum baik adalah ketika manakala kita mendapatkan sebuah musibah. Contoh, kita jalan-jalan tanpa sengaja, jempol kaki kita nyandung batu. Kalau orang yang akhlaknya baik, secara spontanitas lisan akan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang baik ketika akan makan dan minum secara spontan, sebelum makanan dan minuman itu masuk ke dalam mulut kita, maka pasti akan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang baik ketika akan melakukan aktivitas yang baik, apapun pekerjaannya itu, pasti akan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi manakala akhlak kita belum baik, akhlak kita masih mengambang, maka ketika diri kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh jempol kaki kita kesandung, kita yang keluar dari mulut tidak kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi kalimat-kalimat yang lainnya. Bisa saja kita menyebut nama-nama hewan, ataupun kita menyebut nama kakek dan nenek kita. Masya Allah. Contoh lain,
Orang yang akhlaknya belum baik, manakala akan makan dan minum atau melakukan aktivitas yang baik, belum tentu teringat dengan Allah, kemudian mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa-bisa makan asal makan, minum asal minum, selesai sudah tanpa mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memohon kepada Allah untuk diberikan akhlak yang baik, untuk diberikan budi pekerti yang baik, sehingga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita bisa hidup nyaman dengan keberadaan kita di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh berikutnya, orang yang berakhlak baik itu sifatnya akan melakukan pekerjaan yang secara spontan, tidak perlu melakukan pemikiran atau pikiran yang lama. Contoh, kita melihat orang kecelakaan, secara spontanitas ketika orang melihat ada kecelakaan, pasti akan segera menolong dengan kekuatan yang kita miliki. Lah, ketika kita menolong orang yang kecelakaan, kemudian kita tanya macam-macam, Bapak Ibu agamanya apa, pekerjaannya apa, tinggal di mana, partainya apa, usianya berapa. Tetapi kalau akhlak kita baik, fa insya Allah kita menolong itu secara spontanitas, tidak melalui pemikiran-pemikiran terlebih dahulu, sehingga orang yang kita tolong sudah terlanjur tidak bisa kita tolong untuk kembali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang jujur. Ketika Nabi Muhammad dimintai pertimbangan suku apa yang berhak untuk meletakkan kembali batu Hajar Aswad di tempatnya, ketika perwakilan dari masing-masing suku itu mengajukan kepada Nabi Muhammad, bisa saja Nabi Muhammad itu mengajukan diri, yang berhak mengembalikan batu Hajar Aswad itu adalah saya, Muhammad. Tetapi dengan kecerdasan beliau, Nabi Muhammad tidak menjawab seperti itu dan tidak melakukan hal itu. Beliau menjawab, mari ini dengan kain sorban saya, kita angkat bareng-bareng, masing-masing kepala suku ikut ngangkat kain ini, biar batu Hajar Aswad saya letakkan di atasnya. Kita angkat bareng-bareng, kita taruh, kita kembalikan ke tempat yang semestinya bersama-sama. Itulah kecerdasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan seandainya Rasulullah kemudian memutuskan suku A yang berhak mengantarkannya, pasti suku-suku yang lain itu akan protes kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk
saat ini kita masih hidup itu terkadang masih kalah cerdas dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu mereka cerdas-cerdas tetapi tidak bisa mengulangi kecerdasannya. Contoh, kita saat ini yang masih hidup tahu dan mengerti bahwa berbuat baik, hormat kepada orang tua itu adalah pahala yang berlipat ganda. Tetapi manakala kita itu orang itu masih hidup, akan menganggap perintah agama ini adalah perintah yang biasa-biasa. Tetapi manakala sudah meninggal dunia, kemudian Allah menunjukkan kebenarannya, balasannya orang yang berbuat baik kepada orang tua itu adalah pahala yang berlipat, maka orang yang sudah meninggal baru percaya, baru tahu, baru cerdas, tetapi tidak bisa mengulangi amal ibadah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung saat ini kita masih hidup dan masih punya orang tua, mari berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, selalu mendoakan kedua orang tua kita, minimal dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini peluang terbaca dan terlafalkan oleh lisan kita manakala kita itu mau menjaga, mau melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak mungkin ada anak, ada orang yang tidak sholat, kemudian begitu main sepak bola ngegulke ke gawang lawannya, kemudian ngangkat kedua tangan dengan membaca berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu, mulai sekarang ini kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua, karena pasti besok kita juga akan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Kalau saat ini kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatkan kepada anak-anak kita besok, akan mengingatkan kepada murid-murid kita besok untuk selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah membukakan segala kemudahan, segala keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.